Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil azim jalaluh, al-kasir nawaluhul mabsuti fil wujudi, karamahu wal ifdalah, hamdan yastamiru tikrahu fi kulli hin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala ashrafil khalqika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, aku wasiatkan kepada kalian, wahai manusia, dan juga kepada diriku sendiri, untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab takwa itulah pesan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada generasi awal dan akhir. Sebagaimana yang dikatakan dalam Al-Quran, yang artinya, dan kepunyaan Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan sesungguhnya kami telah memerintahkan kepada orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan juga kepada kamu, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi jika kamu kafir, maka ketahuilah sesungguhnya apa yang langit dan apa yang di bumi hanyalah kepunyaan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Surat An-Nisa ayat 131. Baiklah, kali ini saya akan memberikan judul yang berjudul cacat dalam peradaban manusia. Manusia sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai makhluk yang terbaik karena akal dan pikiran yang ada padanya. Dia menjadi makhluk yang berperadaban, semakin maju dalam segala hal, ilmu pengetahuan yang makin memuncak, pendapat-pendapat baru muncul tak putus-putusnya, sehingga permukaan bumi dalam adab 20 sekarang ini sudah lain betul dengan permukaan bumi 20 abad yang silam. Sebagaimana bentuk dan coraknya bumi ini 20 abad yang akan datang, Allah lah yang lebih tahu. Ada kemungkinan manusia abad ke-40 itu semuanya mempunyai pesawat terbang, atau semuanya dapat terbang. Mungkin mereka ngelencer sampai ke bulan atau Venus. Sekalipun begitu mengagungkan kemajuan mereka, namun manusia tetap mempunyai banyak cacat dalam peradaban mereka. Di zaman lampau, di zaman sekarang, dan mungkin juga di masa yang akan datang, cacat terbesar dalam peradaban manusia
dulu dan sekarang ialah bahwa masih saja ada di antara manusia yang tak punya, yang tak percaya terhadap Tuhan atau Allah yang menciptakan alam semesta ini. Cacat kedua ialah bahwa akal dan ilmu pengetahuan mereka sampai sekarang tidak digunakan untuk kebajikan. Masih saja digunakan untuk kejahilan dan kerusakan. Makhluk manusia sendiri, manusia yang beradab dalam adab ke-20 ini, masih saja banyak melakukan kejahatan-kejahatan dalam hidup mereka sendiri. Mereka mencuri, mereka membunuh, mereka berbohong, mereka memfitnah, berperang, masih belum berbeda jauh dengan kehidupan binatang yang tak punya akal atau peradaban. Cacat yang ketiga yang tak kurang pentingnya sampai saat ini ialah bahwa manusia beradab sangat suka memuji sesama manusia, dan sedikit jasa atau kepandaian mereka dipuji-puji setinggi langit. Banyak yang dipuji ialah orang-orang yang dapat diharapkan untuk memberikan sesuatu yang menguntungkan kepada dirinya. Lebih-lebih yang dipuji orang-orang yang sedang menduduki kedudukan penting atau yang memegang kekuasaan yang besar. Ada manusia diberi kemampuan berpikir amat dangkal, tipis dan pendek sekali, sehingga sehari-hari pemikirannya hanya dihadapkannya kepada soal-soal yang kecil dan remeh-remeh saja. Dipikirkannya hanyalah soal makanan dan minuman, soal kekayaan dan pangkat, soal rekreasi dan hiburan, termasuk oleh olahraga dan politik yang amat terbatas. Persoalannya, kalau dia melihat awan berarak, tak pernah pikirannya tertuju ada apa di balik awan. Bila dia makan dan minum yang enak, pikirannya hanya tertuju kepada keenakan dan kelezatan itu saja. Tidak pernah dipikirkan ada apa di balik kelezatan itu. Begitu juga kalau dia mempelajari berbagai ilmu pengetahuan. Agama menyuruh kita berpikir lebih mendalam tentang segala hal suatu dan segala persoalan. Sehingga kita bukan hanya mengetahui kedudukan suatu dan persoalan itu, tetapi hendaklah kita dapat menyadari, mengimani zat mutlak yang menjadikan sebab dan musyabab atau penggerak pertama dari seluruh persoalan itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samarati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulkil lati tajri biha yanfa'un nasa wa ma unzilallah minas sama'i min ma'in fahya bihil arda ba'da mautiha wa bassa min kulli dabbah wa tashriqir riyahi was-sahabil musakhirin as-samaa wal ardi la ayatil liqaumi yaqilun. Artinya, sesungguhnya
dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di balik di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air dia hidupkan bumi sesudah mati keringnya, dan dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sesungguhnya terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah